Analisis dan evaluasi agroekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dila Sabrina dengan nomor akhir NIM 005, kelas A, Prodi Agroekoteknologi, serta Asisten Praktikum Manajemen Agroekosistem Aspek Tanah, Kak Ahmad Dhani Irawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis dan evaluasi agroekosistem pada 4 agroekosistem berbeda, yaitu monokultur, polikultur, urban farming, dan agroforestry. Agroekosistem merupakan sebuah sistem lingkungan yang telah dikelola dan dimodifikasi oleh manusia untuk memenuhi kepentingan produksi pangan, serat, dan produk pertanian lainnya. Berbagai macam teknik budidaya dilakukan agar mendapatkan hasil pertanian yang optimal, seperti mengatur pola tanam. Monokultur merupakan salah satu pola tanam di mana teknik yang digunakan adalah hanya menanam satu jenis tanaman di suatu lahan. Selain memperhatikan teknik pola tanam yang digunakan, untuk mendapatkan hasil pertanian yang maksimal, perlu diperhatikan juga aspek tanah pada satu lahan, seperti sifat-sifat tanah. Sifat-sifat tersebut saling berkaitan dan berpengaruh bagi pertumbuhan tanaman, seperti apakah lahan tersebut mengalami degradasi lahan. Dalam praktikum kali ini, lahan pengamatan agroekosistem terletak di Desa Bonowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Yang pertama, aspek biologi tanah. Berdasarkan grafik rata-rata jumlah organisme tanah pada keempat agroekosistem, dapat diketahui bahwa jumlah organisme terbanyak ditemukan di dalam agroekosistem agroforestry, sedangkan rata-rata jumlah organisme paling sedikit terdapat pada agroekosistem monokultur dan polikultur dengan jumlah organisme tanah yang sama besar. Hal ini terjadi akibat kondisi tanah di setiap agroekosistem berbeda, sehingga organisme tanah yang tersedia di dalamnya akan berbeda pula, yang disebabkan oleh pengolahan lahan yang seringkali dilakukan. Berdasarkan grafik rata-rata massa cascing pada setiap jenis agroekosistem, dapat diketahui bahwa massa cascing terbanyak ditemukan di dalam agroekosistem monokultur, sedangkan pada ketiga jenis agroekosistem lainnya tidak ditemukan adanya cascing. Hal ini terjadi akibat jumlah cacing di dalam agroekosistem monokultur lebih banyak dari lainnya, sehingga di dalam tanah dapat ditemukan cascing. Berdasarkan grafik rata-rata ketebalan sersa pada setiap jenis agroekosistem, dapat diketahui bahwa sersa dengan ketebalan tertinggi ditemukan pada agroekosistem agroforestry, sedangkan ketebalan sersa terendah terdapat pada agroekosistem urban farming. Hal ini terjadi karena permukaan tanah agroforestry selalu ditutupi oleh sersa berupa dedaunan yang tidak pernah dihilangkan, sedangkan pada agroekosistem urban farming berada di lingkungan tempat tinggal masyarakat yang menggunakan penutup tanaman seperti net, sehingga ketersediaan sersa sangat rendah. Sedangkan pada monokultur dan polikultur memiliki ukuran yang tidak jauh berbeda akibat lahan agroekosistem tersebut diberikan mulsa. Selanjutnya, denaturasi merupakan salah satu perlakuan aspek biologi tanah untuk mengetahui tingkat kesehatan tanah dan kandungan tanah terhadap mikroorganisme. Adapun hasil pengamatan denaturasi tanah pada 4 agroekosistem berbeda disajikan dalam tabel berikut ini. Lalu, berdasarkan grafik rata-rata ketebalan understory pada setiap jenis agroekosistem, dapat diketahui bahwa ketebalan understory tertinggi ditemukan pada agroekosistem urban farming, sedangkan pada agroekosistem monokultur tidak ditemukan adanya understory. Hal ini terjadi karena permukaan monokultur sering dilakukan penyiangan gulma atau tanaman selain tanaman utama oleh petani. Yang kedua, aspek fisika tanah. Tekstur tanah merupakan halus atau kasarnya suatu tanah akibat dari adanya perbedaan kandungan fraksi tanah. Metode filling dilakukan dalam kondisi tanah lembab dan tekstur tanah dirasakan dengan menggunakan alat indera. Berdasarkan hasil pengamatan tekstur tanah pada 4 jenis agroekosistem yang berbeda, ditemukan bahwa semua lokasi memiliki tekstur tanah yang berbeda. Hal ini diakibatkan oleh jumlah kandungan fraksi tanah pada setiap lahan. Yang kedua, konsistensi tanah, yang merupakan sifat fisik tanah yang dipengaruhi oleh adanya gaya tarik-menarik antar partikel tanah. Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan metode visual dengan kondisi tanah lembab dan basah. Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan bahwa pada keempat agroekosistem memiliki tingkat konsistensi tanah yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tekstur tanah. Lalu, bobot isi tanah, yang merupakan berat massa tanah dibagi dengan volume tanah. Berdasarkan data pengamatan di atas, dapatkan bahwa bobot isi tanah pada agroekosistem monokultur dan urban farming diklasifikasikan sedang. Bobot isi tanah pada lahan polikultur termasuk ke dalam kelas rendah, sedangkan pada lahan agroforestry termasuk ke dalam bobot isi tanah yang sangat tinggi. Semakin rendah bobot isi tanah dapat menjadi indikator bahwa tanah pada agroekosistem tersebut gembur. Yang ketiga, aspek kimia tanah. Berdasarkan tabel defisiensi unsur hara di atas, menunjukkan beberapa jenis defisiensi unsur hara tanaman pada 4 jenis agroekosistem berbeda-beda. Agroekosistem polikultur sebagai salah satu agroekosistem yang tanamannya tidak mengalami defisiensi unsur hara, yang diduga memiliki kandungan unsur hara makro dan mikro yang cukup.
Defisiensi unsur hara yang terjadi pada ketiga agroekosistem lainnya didominasi oleh kekurangan unsur nitrogen sehingga tanaman tampak berwarna hijau kekuningan. Selain itu, pada agroekosistem urban farming terindikasi kekurangan unsur fosfor yang mana tanaman tersebut mengalami nekrosis. Pembahasan dan kesimpulan. Ditinjau dari kondisi biologi tanah, 4 jenis agroekosistem memiliki kualitas tanah yang baik dengan memiliki kenampakan fisik sesuai dengan ciri-ciri tanah sehat, yaitu berwarna coklat gelap, gembur, tidak padat, mengandung organisme atau biota di dalamnya. Itu salah satunya adalah cacing tanah. Ditinjau dari aspek fisika tanah, terdapat masalah pada lahan agroforestry dibandingkan dengan ketiga jenis lainnya. Agroforestry memiliki bobot isi tanah yang paling tinggi, di mana menunjukkan rendahnya tingkat kegemburan tanah. Dari aspek kimia tanah, permasalahan yang ditemukan hanya berupa tingkat kandungan unsur hara pada tanah di setiap lahan agroekosistem yang disebabkan oleh penambahan unsur hara dari luar melalui kegiatan pemupukan. Solusi yang diberikan adalah dengan memberikan dosis pupuk yang cukup dan melestarikan organisme tanah. Dengan demikian, keempat agroekosistem memiliki sistem manajemen pengelolaan tanah sudah cukup baik dan praktek manajemen lahan agroekosistem dapat dikatakan berlanjut dan tidak mengalami degradasi lahan karena pada keempat lahan agroekosistem tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri atau dampak negatif ke lingkungan. Demikian video penjelasan terkait analisis dan evaluasi 4 jenis agroekosistem yang berbeda, yaitu monokultur, polikultur, urban farming, dan agroforestry. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.